Selamat pagi Ibu Bapak, Opung, dan kita semuanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bisa bangun dan kembali beribadah pagi saat teduh pada pagi ini adalah karena pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan membuka hati pikiran kami sebelum kami mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita dalam langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, ada anggapan yang keliru bahwa ada orang yang menderita pasti tidak bisa menghasilkan hal yang berguna buat orang lain. Seolah-olah penderitaan itu melumpuhkan daya juang dan melumpuhkan daya cipta seseorang. Ternyata itu tidak benar. Orang yang menderita hanya bisa mengeluh, sekaligus kehilangan semangat terbaiknya, itu tidak betul. Dari pengalaman yang nyata, kita mengingat ada banyak orang yang di dalam penderitaannya justru dia bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Kita masih ingat kisah hidup Louis Braille. Dia mengalami kecelakaan dan berakibat kebutaan. Namun, dia tidak mengeluh dan tidak kecewa. Justru dari situasi yang dihadapinya, dalam kebutaannya, Louis Braille mampu menemukan sistem membaca buat orang-orang tunanetra yang sekarang dinamakan huruf Braille. Demikian juga dalam kehidupan iman, Paulus dan Silas adalah hamba-hamba Tuhan yang menderita. Mereka tetap kompak, mereka tetap gigih memberitakan Injil Kristus walaupun mengalami kesulitan. Ketika berada di kota Filipi, mereka sedang menunaikan tugasnya, mereka ditangkap, mereka kemudian dipukuli dan dijebloskan ke penjara. Kaki mereka dibelenggu di pasungan. Baik Paulus maupun Silas pasti berdarah, pasti terluka. Dan mereka dimasukkan ke penjara di posisi ruangan yang di tengah, di mana di sana ada pengamanan yang ketat, supaya mereka tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, saat itu Paulus dan Silas tentu menderita. Mereka sudah kehilangan kebebasan dan juga secara fisik mengalami tindakan kekerasan. Realitas yang mereka hadapi sungguh-sungguh berat. Situasi ini ternyata tidak membuat mereka kehilangan semangat. Penderitaan mereka itu tidak membuat mereka terpuruk. Justru dengan masuk penjara mendorong mereka menguatkan penghuni penjara lainnya. Kita tadi membaca, Paulus dan Silas bukannya meratapi nasib buruknya. Malah mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Malah di tengah-tengah kesusahan mereka, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan suara pujian, doa mereka justru mampu menggugah semangat para narapidana lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rentetan peristiwa tersebut kita tahu bahwa kemudian terjadi gempa di kota Filipi. Bangunan penjara juga ikut rusak parah. Sang kepala penjara menjadi panik dan dia hendak bunuh diri. Dia takut harus bertanggung jawab terhadap kejadian itu, seandainya para napi melarikan diri dari selnya. Tapi kemudian ia mengurungkan niatnya bunuh diri itu karena dinasihati oleh Paulus dan Silas. Terutama setelah dia diberitahu bahwa para napi masih tetap di tempatnya. Kepala penjara melihat bahwa Paulus dan Silas betul-betul tulus. Tubuh mereka betul-betul menderita, tapi mereka sudah memberikan jasa yang besar baginya. Sang kepala penjara lalu tergugah untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dan dia meminta kepada Paulus dan Silas untuk dibaptis. Bukan hanya dia, tapi dia dibaptis beserta dengan seluruh keluarganya. Dan dari sanalah kemudian cikal bakal lahirnya jemaat mula-mula juga. Saudaraku, ternyata salah kalau kita anggap bahwa penderitaan itu cuma bisa membuat kita mengeluh dan mengerang kesakitan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus dan Silas membuktikan bahwa mereka tetap berkarya
walaupun dalam penderitaan. Untuk itu kita semuanya, kita tidak boleh menyerah oleh karena penderitaan. Melalui penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas itu, mereka ternyata tetap bisa melakukan hal yang berguna. Demikian juga kita. Sesungguhnya kita tetap bisa melakukan hal yang berguna di tengah-tengah penderitaan. Penderitaan menjadi batu lompatan meraih hal yang tidak diduga. Jika orang yang menderita saja masih bisa berkarya, tentu kita dan saya masing-masing yang sedang sehat, yang tidak menderita, kita pasti mampu berkarya. Sekecil apapun karya kita itu berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi sebagai penutup, jemaat dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan seringkali membawa kita untuk keluar dari tempat kenyamanan kita, untuk keluar dari comfort zone. Dan di luar kenyamanan kita itu, justru kita ditolong oleh Tuhan. Dan kuasa-Nya selalu menyertai kita, memampukan kita untuk tetap berguna bagi lingkungan kita. Salam sehat, amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau mengajarkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap suka maupun duka, dalam saat senang maupun dalam masa derita. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, supaya kami sanggup untuk tetap berguna untuk orang lain, untuk orang banyak. Dan kami mampu saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung dalam kasih Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur selalu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. GKPS